Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Ada sukacita, amin. Saya percaya kalau Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, dalam hati kita, maka selalu ada sukacita. Apapun yang kita alami, mungkin sedang dalam persoalan masalah sakit penyakit, namun jika Tuhan Yesus bersama kita, ada sukacita yang luar biasa, amin. Oleh sebab itu mari malam hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur sebab kasih setia Tuhan yang boleh kita rasakan sampai detik ini. Mari kita memulai ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang sungguh baik, teramat baik. Kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biar hati kami mau tetap bersyukur kepada Engkau. Mulut kami tetap penuh dengan puji-pujian hanya kepada Engkau Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Dan kami serahkan ibadah kami malam hari ini Tuhan. Hadirat Allah memenuhi kami semua, melawat kami, mengubahkan hidup kami, menjamah hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami persembahkan ibadah kami malam hari ini dalam tangan-Mu. Setiap kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, bersama katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau percaya dan kita mau berkatakan bahwa Dia Allah penuh kasih. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau menanti bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak bagi Engkau, Allah yang hidup. Hanya bagi-Mu Tuhan.
bersyukur karena kita punya Tuhan yang Allah yang ajaib, Allah yang mulia, yang sanggup menyatakan anugerahnya, pertolongannya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari lebih lagi kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Percaya bahwa hadirat Allah ada di tempat ini. Dia sanggup menjamah hatimu, Dia sanggup melawat engkau, Dia sanggup mengubahkan engkau. Sebab Engkau Tuhan kami yang besar, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yes Lord Jesus, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman-Mu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersamakan percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan kepada jiwa-Mu, ku tidak akan menyerah meski dalam
Hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah juga yang akan menggenapi dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk percaya kepada setiap perkataan-Mu Tuhan. Mungkin kami belum melihat, tapi kami mau belajar melihat dengan iman kami bahwa apa yang Engkau firmankan pasti Engkau genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan. Tolong kami, beri kami hati yang mengerti firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. 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 Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih hidup. Ya, hidup itu berkat terbesar yang harus saudara syukuri. Seringkali kita berkata, wah hidupku susah, gak ada duit, dan seterusnya. Tapi satu hal yang kita lupa untuk mensyukuri adalah saudara masih bernafas, itu berkat terbesar. Amin. Coba kalau saudara hari ini sudah gak ada, wah saudara gak bisa ada di tempat ini. Tapi kalau saudara ada di sini, itu berkat terbesar yang perlu saudara dan saya syukuri. Tiap hari saudara harus berkata, terima kasih saya masih bisa bangun pagi. Karena banyak orang tidur nggak bangun, saudara. Ya, kalau saudara masih bangun pagi itu bersyukur, Tuhan masih sayang saudara. Oleh sebab itu, saudara tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Tiap hari Anda harus bertobat. Jadi pertobatan itu bukan 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tapi pertobatan itu setiap hari. Ya, makanya setiap hari kalau saudara mau tidur, saudara harus ngomong, Tuhan ampuni saya. Kalau sepanjang hari ada yang salah, ampuni saya. Karena kita nggak tahu kalau malam kita tidur malam terakhir. Ya, oleh sebab itu tiap hari saudara harus minta sama Tuhan, Tuhan kalau ada yang salah, saya minta ampun, hukum saya, tapi kasih juga karunia, anugerah untuk saya bisa memperbaiki hidup saya jadi lebih baik. Itu doa yang setiap hari harus kita naikkan. Seringkali doa kita, Tuhan berkati saya, usaha saya sehat, itu tidak salah saudara, itu bagus. Tapi saudara jangan lupa bahwa salah satu doa yang perlu saudara minta kepada Tuhan, Tuhan setiap hari saya mau lebih baik dari hari kemarin. Hari ini saya bangun pagi, saya harus lebih baik dari kemarin. Besok pagi bangun pagi, saya harus lebih baik dari kemarin. Nah, kalau kita berpikir demikian, kita akan berpikir begini saudara. Hari ini adalah hari terakhir saya hidup. Ya, setiap bangun pagi Anda harus ngomong, hari ini hari terakhir saya hidup. Besok pagi bangun pagi ngomong begitu lagi. Kalau kita ngomong begitu, kita memperbaiki hidup kita. Jadi kalau ada salah, ada dosa, ada yang tidak benar, kita mau berubah menjadi lebih baik. Nah, mari Bapak Ibu semua, hari ini saya kasih judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah misteri kehidupan. Ya, jadi pengajaran ini muncul saat saya membaca seorang tokoh, biografi seorang pendeta yang sangat terkenal. Ya, pendeta ini namanya Matthew Henry. Saya itu suka baca Alkitab, tapi saya juga suka baca kisah-kisah orang. Nah, Matthew Henry ini saudara, papanya pendeta, ya, namanya Philip, menikah dengan istrinya namanya Catherine. Mereka punya 2 anak. Anak yang pertama namanya John, anak yang kedua namanya Matthew Henry.
John ini meninggal lebih dulu. Ya, pada usia 6 tahun dia meninggal, saudara, karena kena campak. Ya, ternyata saudara, adiknya yang namanya Matthew Henry ini juga kena sakit campak. Tapi puji Tuhan, hidup dia, lolos dari maut. Ya, nah anak ini saudara cerdas banget. Bayangin saudara, saking cerdasnya, usia 3 tahun dia sudah bisa baca Alkitab setiap hari 1 pasal. Usia 3 tahun dia bisa menjelaskan 1 pasal itu ngomong apa. Usia 3 tahun. Tapi yang lebih hebat lagi saudara, anak ini sangat-sangat mengasihi Tuhan. Ya, tidak hanya pintar, tapi sangat mengasihi Tuhan. Sejak kecil usia 3 tahun saudara, dia sudah diajari bahasa asli Alkitab, Ibrani, Yunani, sehingga waktu dia besar, dia bisa membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Hebat. Ya, saking pinternya, usia 3 tahun sudah bisa jadi penerjemah. Ya, jadi penafsir. Makanya kalau saudara ke toko buku, dia salah satu penafsir Alkitab yang sangat-sangat terkenal sekali. Saudara tahu, dia cinta Tuhan, pintar, mengasihi Tuhan. Tapi suatu saat saudara, dia melayani Tuhan. Ada 2 tempat yang ditawari. Dan akhirnya dia pilih salah satu tempat di Inggris, di London, dan melayani sebagai pendeta. Ya, setelah dia melayani jadi pendeta, menikah saudara. Ya, pada tahun 1690 dia menikah. Anehnya, orang cinta Tuhan menikah, ya, punya anak 1, saudara, namanya Elizabeth. Waktu punya 1 anak Elizabeth, sudah tahu 1,5 tahun kemudian istrinya meninggal. Saudara lihat ya, orang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ternyata tidak baik-baik saja. 1 tahun kemudian, saudara, dia menikah lagi. Ya, dia menikah lagi, saudara, dapat 1 istri lagi. Saudara tahu, anaknya pertama itu meninggal. Ya, 3 minggu toh. Ya, anaknya meninggal. Anak pertama meninggal dari istri yang kedua. Next slide. Lahir lagi saudara, anak 1, meninggal lagi. Coba saudara bayangkan, punya istri meninggal, menikah lagi, punya anak pertama meninggal, punya anak kedua meninggal lagi. Dia bergumul sama Tuhan. Tuhan, dosa saya apa tuh? Istriku sudah meninggal, punya anak 2 dari istri kedua meninggal lagi. Dia berdoa sama Tuhan, dia tanya Tuhan, Tuhan kenapa toh? Ya, kok saya udah cinta Tuhan, melayani Tuhan, kok istriku meninggal, anakku 2 kok meninggal? Suatu hari saudara, Tuhan ngomong sama Matthew Henry. Tuhan ngomong gini saudara, ingat bahwa anak-anak yang diambil dari dunia yang jahat itu dibawa ke surga. Jadi mereka ini calon penghuni surga. Karena tidak mungkin orang masuk surga, kerajaan surga, kalau tidak lahir dulu. Saudara tahu, sejak saat itu dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya salah. Seringkali kita menilai Tuhan, waktu Tuhan melakukan yang tidak baik dalam hidup kita, kita berkata, Tuhan kok jahat. Betul nggak saudara? Kalau kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan kita mengalami masalah, kita menghakimi Tuhan. Dan bukan hanya itu saudara, seringkali kita juga menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku sudah benar, aku sudah baik, aku sudah rajin, kenapa masalahku banyak? Dia bertobat saudara, dan dia berkata, Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan itu tidak pernah salah. Saudara tahu, dia suka duka dalam pelayanannya. Akhirnya Tuhan kasih anak 10 orang.
Saudara perhatikan, waktu saya membaca buku ini, saudara, saya merenung begini ya. Tiap orang, saudara, punya perjalanan hidup yang berbeda. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang kalau dia mengalami sesuatu yang tidak baik dan kita berkata, oh itu banyak dosanya. Seringkali kita lihat orang miskin, orang susah di rumah sakit, kita berkata, kamu kurang doa. Kamu begini karena kamu kurang cinta Tuhan. Padahal Matthew Henry ini cinta Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kok bisa istrinya mati, anaknya 2 mati? Oleh sebab itu, saudara, saya menyimpulkan begini, saudara. Setiap orang itu ada yang memulai perjalanan hidupnya dengan baik, tapi mengakhiri tidak dengan baik. Tapi ada yang memulai dengan tidak baik, tapi mengakhiri dengan baik. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang berdasarkan mata jasmani yang kita lihat. Saudara harus melihat sesuatu sama seperti cara Tuhan melihat. Amin. Jadi kalau orang mengalami sesuatu yang tidak baik dalam perjalanan imannya, saudara tidak boleh berkata, kamu kurang doa. Hati-hati, saudara. Kita seringkali suka menghakimi orang yang mungkin susah, menderita. Kita berkata itu kurang doa, kurang cinta Tuhan. Belum tentu. Ada orang yang cinta Tuhan, doanya terus, tapi susah. Kita tidak ngerti. Nanti kalau mau tahu, nanti saudara ketemu di surga baru tahu. Dan selama kita di dunia, kita harus melihat seperti cara Tuhan melihat. Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Kalau saudara mencintai Tuhan dan ada satu hal yang tidak baik yang saudara harus alami, percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak mungkin salah. Kalau saudara pegang ini, saya yakin setiap kita, seperti apapun perjalanan hidup kita, Tuhan bisa ubah jadi baik. Jadi Allah itu tidak tertarik dengan kebenaran kita. Tuhan itu tidak tertarik dengan cara logika kita berpikir. Tuhan itu tidak tertarik. Ya. Tapi Tuhan itu lebih tertarik dengan respon kita saat kita mengalami masalah. Nah, akhirnya inilah yang membuat saya, saudara, tertarik untuk membahas tentang misteri kehidupan air. Jadi setahun ini, nanti sampai Desember kalau belum selesai, tahun depan kita akan ngomong tentang Ayub. Bagaimana Ayub memulai dengan baik, di tengah dia hancur, tapi dia mengakhiri dengan baik. Mari kita akan baca bersama-sama dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik, saudara. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai kelima berkata demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat 4, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub
lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Lihat, waktu Ayub melakukan ini, dia di posisi yang diberkati atau miskin? Diberkati. Tidak ada masalah, tapi dia cinta Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu saya baca, saudara, banyak orang terus melakukan kegiatan ibadah waktu mereka lagi susah. Betul ya? Kalau sakit, usahanya rusak, hancur, keluarganya hancur, baru beribadah secara terus-menerus. Tapi waktu diberkati Tuhan, mulai kendor. Tapi Ayub beda. Dia cinta Tuhan bukan karena dia susah. Dia cinta Tuhan karena sudah posisi diberkati. Dan kita melihat bahwa apa yang dilakukan Ayub itu bukan 1 hari 2 hari. Karena Alkitab mencatat bahwa kehidupan Ayub ini ada itu sejaman dengan Abraham. Berarti waktu Ayub hidup itu tidak ada Alkitab. Belum ada Alkitab, belum ada hukum Taurat. Ayub hanya mengandalkan hati nuraninya. Jadi belum ada orang yang ngajarin. Tapi dia bisa kok melakukan itu. Jadi kualitas seseorang untuk hidup dalam kebenaran, kesalehan, itu pilihan. Kita nggak boleh bilang begini, Tuhan itu jahat kok, kenapa aku dibuat kayak gini? Seringkali kita begitu, saudara. Dulu waktu saya belum mengenal Tuhan, saya ngomong gini, Tuhan kok jahat banget ya? Kenapa kok bapak saya ini kok cuma menghamili mama saya kok ditinggal? Coba kalau saya punya papa, punya mama. Coba kalau saya punya orang tua yang mampu. Saya pakai pikiran saya untuk menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak punya pikiran yang jahat seperti itu kepada saya. Coba kalau Tuhan jahat, hari ini saya tidak jadi pendeta. Tapi perhatikan, respon kita waktu kita mengalami sesuatu yang tidak enak, itu mempengaruhi cara Tuhan bekerja untuk selanjutnya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan nasib. Sudah, nasibku yang memang jelek, nasibku yang memang miskin, bodoh, sudah begini. Nggak boleh, sudah. Kalau Tuhan itu mengizinkan kita hidup, berarti Tuhan itu sudah punya program yang besar untuk engkau dan saya. Lika-likunya mau gimana? Ikuti aja cara Tuhan. Kita seringkali ingin lebih cepat dari Tuhan. Tapi ingat, seringkali kita juga terlalu lambat. Kita tidak peka dengan cara Tuhan. Jadi kita itu harus ngerti bahwa apa program Tuhan yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya. Nah, yang pertama saya lihat dari 5 ayat ini, dari prolognya, dari kehidupan Ayub. Yang pertama saya temukan begini, saudara. Ayub itu hidup benar di tengah angkatan tidak benar. Jadi bayangkan satu kota sebelah timur kita bilang semua orang itu jahat. Cuma Ayub yang benar, yang saleh. Kita baca bersama-sama 2-3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa makna saleh? Saleh itu artinya dia punya karakter, integritas yang benar-benar tidak bisa dibeli dengan apapun. Itu namanya orang saleh. Jadi orang saleh itu bukan karena dia kaya, enggak. Tapi orang saleh itu orang yang punya pendirian, punya sifat yang tidak bisa disogok. Seringkali kita mudah disogok, saudara. Susah, terus ditawarin dukun, kamu mau kaya enggak? Ke gunung kawi, tidak mau kaya, kita ikut. Sakit, enggak sembuh, ditawarin
Itu ada orang pintar yang bisa menyembuhkan. Kita pergi, kita nggak saleh. Kita menjual Tuhan hanya untuk mujizat, hanya untuk kaya. Tapi Ayub dikatakan bahwa dia saleh. Kesalehan Ayub dibuktikan dengan hidupnya yang jujur. Perhatikan, kita bisa kehilangan semua yang kita punya. Uang kita, mobil kita, bahkan mungkin keluarga kita. Kita bisa kehilangan semuanya. Tapi kita tidak boleh kehilangan identitas kita. Anda bisa kehilangan uang, saudara. Dihina orang dan apa. Tapi Anda jangan kehilangan integritas kita. Karena integritas itu lebih mahal daripada apapun. Hari ini saudara, Anda miskin tapi Anda jujur. Orang bisa kasih Anda duit, percaya. Seringkali saudara, kita tidak punya integritas. Nah ternyata Alkitab mencatat bahwa tidak hanya Ayub yang hidup di zaman itu yang benar. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan sama-sama 2-3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara perhatikan, apa yang Tuhan tulis di Perjanjian Lama, di Kejadian, di Ayub, itu relevan dengan keadaan sekarang. Kira-kira benar nggak sekarang ini lebih banyak orang jahat atau orang baik? Sekarang orang jahat. Sekarang cari orang yang jujur susah, cari orang pintar banyak. Makanya kalau saudara lihat di vlog-vlog itu, orang bikin vlog untuk menunjukkan bahwa orang pintar itu banyak. Tiba-tiba manajernya jadi pemulung, tes karyawannya yang mau melamar dijatuhin uang, terus dilihat dari 3 orang palingnya 1 yang baik. Nah semua tidak jujur. Nah apa yang terjadi di Alkitab Perjanjian Lama ini terjadi sekarang. Sekarang susah cari orang benar, susah cari orang jujur, susah. Ya mau jemaat, mau pelayan Tuhan, mau semua sama. Jadi orang jujur itu bukan jabatan. Orang jujur itu bagaimana dia mengenal Tuhan dengan baik. Orang boleh punya jabatan apapun, tapi kalau urusan jujur itu urusan hati dengan Tuhan. Next, mari sudah dikatakan di sana, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa artinya takut akan Tuhan? Mazmur 33 ayat 8-9 berkata 2-3. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi orang yang takut Tuhan itu bukan takut hukuman Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan adalah orang yang percaya bahwa Alkitab ini tidak pernah salah. Apa yang Tuhan tuliskan dalam Alkitab ini 100% pasti digenapi. Nah, kalau kita itu punya hati seperti itu, saudara, kalau kita salah, pasti Tuhan luruskan. Kalau Anda sakit hati sama orang, saudara benci sama orang, tapi karena Anda percaya Tuhan itu apa yang ditulis benar, Anda dibuat Tuhan tidak bisa tidur. Saudara mikir, iya, saya kok sama orang itu belum selesai ya? Ya saya saudara, kadang-kadang orang punya konflik, punya masalah, tapi menganggap itu biasa-biasa. Loh, nggak bisa saudara. Kalau saudara cinta Tuhan, kalau saudara mengasihi Tuhan, ada satu hal yang tidak benar. Kita tuh harusnya perbaiki. Kalau saudara musuhan sama orang, saudara tidak berdamai,
saudara kasih persembahan, saudara beribadah, ibadahmu itu menjijikan Tuhan. Enggak. Kalau saudara itu punya masalah, saudara menganggap biasa tidak selesaikan, sebagus apapun persembahanmu kepada Tuhan, Tuhan anggap itu najis. Karena kalau Anda selesaikan masalahmu dengan orang sakit hati benci, saya tidak bisa lagi. Saya kalau tidak suka sama orang, saya mau. Saya datangi orangnya, saya minta maaf. Siapapun, saya tidak takut. Saya datangi, karena saya tahu itu menentukan hidup saya besok. Banyak orang munafik sudah datang gereja, melayani Tuhan, datang persekutuan, tapi sama sebelahnya masih berantem terus. Loh, gimana Anda bertakut Tuhan? Next slide. Ini berarti kan sudah, Anda lihat, kalau roh Tuhan itu ada dalam hidup kita, roh Tuhan, perhatikan, roh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Saudara lihat, yang kuning sama kuning, merah sama merah, yang biru sama biru. Nah, Ayub itu dikatakan dia apa? Takut akan Tuhan. Kenapa dia bisa takut akan Tuhan? Karena saya lihat bagian atas yang dikatakan dia punya roh pengenalan. Jadi kualitas takut kita kepada Tuhan itu ditentukan kualitas kita mengenal Tuhan. Coba saudara kenal orang yang punya posisi yang tinggi dengan orang yang posisi yang rendah, cara hormat kita itu beda kan? Beda. Ya, yang lain bisa lah, tapi yang pada umumnya manusia menghormati orang itu karena dia mengenal orang itu posisinya tinggi atau tidak. Ya nggak mungkin lah saudara. Saya dengan pendeta saya, Anda lebih menghormati saya. Bohong kan saudara? Pasti Anda akan melihat siapa pendeta yang grade-nya lebih tinggi. Semua orang, kalau sampai ada yang baik, saya bilang itu orang hebat. Karena kita begitu saudara. Nah, kualitas kita menyembah Tuhan setiap hari itu dipengaruhi kualitas pengenalan kita akan Tuhan. Kalau Anda mengenal Tuhan dengan benar, cara Anda menyembah itu beda. Cara Anda memuji Tuhan itu pasti beda, karena Anda mengenal Tuhan. Makanya Ayub kenapa dia punya roh takut akan Tuhan? Karena dia mengenal Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Makanya Paulus katakan bahwa kita harus berdoa untuk minta roh pengenalan akan Tuhan. Karena dengan kualitas roh pengenalan akan Tuhan itu akan mempengaruhi roh takut kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita mau belajar mengenal Tuhan dengan benar. Saya tahu istri saya, sampai yang Anda tidak tahu saya tahu. Nah kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, itu berarti Anda tiap hari bergaul dengan Tuhan. Amin. Saudara tidak bisa mengenal Tuhan kalau cuma datang persekutuan doa. Saudara bisa mengenal Tuhan kalau di tempat tersembunyi yang orang tidak lihat, di situ Anda membangun hubungan dengan Tuhan. Next slide. Jadi perhatikan juga, kita rencana Allah untuk orang berdosa itu tidak hanya dipanggil, tidak, tapi dia harus dipilih dan dia harus setia. Karena kita katakan bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Sama Raja Saul dengan Yudas. Ini mereka dipanggil, mereka dipilih, tapi tidak setia. Sebelum menjadi umat Tuhan yang setia. Amin. Kesetiaan kita itu
mempengaruhi cara Tuhan menggarap hidup kita. Mungkin Anda tidak sempurna, tapi Anda setia cari Tuhan. Dan Tuhan ubah Anda pelan-pelan. Banyak saya kenal hamba Tuhan. Waktu konseling sama saya kaget sudah. Tidak banyak jemaat Tuhan yang kita lihat melayani Tuhan, tapi kalau kita tahu, ya begitu. Tapi ingat, Tuhan itu tidak pernah menolak orang berdosa. Di saat Anda tahu Anda salah, Anda perbaiki, jadi orang dipilih dan Anda mau setia, sorga menjadi milik Anda. Kemuliaan Tuhan akan Tuhan beri untuk Anda. Yang terakhir, yang kedua yang saya lihat dari Ayub adalah dia menjadi imam dalam keluarga. Kita baca sama-sama ayat 5, 2, 3. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah menutupi Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub ini sudah punya nubuat tentang Kristus. Karena dalam surat Petrus ngomong gini, kamu adalah umat-umat tebusan Allah, imam-imam Tuhan yang harus menjadi pewaris. Kita ini imam Tuhan. Anda saudara, 7.000 tahun lalu sebelum ada Alkitab, Ayub sudah dapat nubuat dari Tuhan. Next. Sudah perhatikan baik-baik. Ayub tidak hanya memikirkan bagaimana mewariskan kekayaannya kepada anak-anaknya, namun Ayub memikirkan bagaimana mewariskan teladan iman kepada anak-anaknya. Coba kalau saudara sekarang punya kekayaan, orang paling kaya di Semarang, contoh, yang ada dalam pikiran saudara itu apa? Sebentar lagi aku mati ya. Terus yang uang-uang sebanyak ini, asetku begini banyak, tak kasih ke siapa? Anak pertama dapat berapa? Anak kedua dapat berapa? Anak ketiga dapat berapa? Kan kaya. Tapi aneh ya sudah. Ayub tidak mikir itu. Ayub itu mikir di mana dia bisa mewariskan kehidupan yang baik kepada anak-anaknya. Nah, kita belum punya seberapa aja, angan-angannya sudah tinggi. Nah, Ayub punyanya ngeri saudara. Seantero bagian timur dia paling kaya. Dekat Purkasti paling kaya. Tapi tidak pernah mikir uangnya nanti gimana, kekayaannya domba, kambing, lembu. Tidak mikir itu. Dia mikir cuma satu, setiap pagi dia bangun pagi, gimana caranya anak-anak ini bisa hidup dengan. Saya tidak larang saudara mikir nanti mati anak pertama dapat berapa kedua. Nah, saya kenal jemaat anaknya 2 saudara. Saya dipanggil, Pak Yeri, ngurusin anak-anakku susah. Anaknya 2, yang satu sudah dikasih tanah, rumah, toko. Tiap hari bertengkar sama anaknya, adiknya. Adiknya ngomong, saya tidak mau. Namanya saya saudara. Padahal cuma 2 loh saudara. Cuma 2. Namanya pusing. Gimana caranya bisa adil biar mati anak-anak tidak berkelahi. Tapi Ayub beda. Dia mikir di mana kalau dia mati, dia mewariskan iman kepada anak-anaknya, cinta Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, waktu saya baca ini ya, kita tidak seberapa punya uang, tidak seberapa kekayaan, tapi kita mikir gimana nanti anak cucu tidak miskin. Dan saya pernah tanya sama seorang ibu, Pak, ya gimana nanti kalau suamiku mati, gimana saya susah sama anak cucu? Saya dalam hati, uangnya banyak dan mungkin lah miskin. Tapi itu dipikirin terus. Karena umurnya udah tua. Nggak mau makan berapa. Sudah
sebentar lagi mati. Tapi itu dipikirin, nanti suamiku mati gimana? Halo? Mari Bapak Ibu semua, saudara pikir sekarang nanti kalau saudara masuk surga, anakmu masuk surga enggak? Tapi tidak usah mikir yang aneh-aneh. Kita baca ayatnya, Amsal 13:22, 23. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Perhatikan. Orang apa? Baik atau kaya? Milih mana? Jadi orang baik atau orang kaya? Halo? Semua orang milih, saya pilih jadi orang kaya. Kalau saya milih jadi orang baik. Karena semakin Anda kaya, belum tentu Anda baik. Belum tentu. Nah, kitab saya tadi pas di situ saya ingat, cari ayatnya mana? Boleh nggak kita kaya? Boleh. Yang penting hatinya baik. Baik konteks firman dunia. Jangan baik menurut Anda, menurut saya. Jangan. Baiknya harus menurut Tuhan. Nah, kalau Anda baik, Anda benar, percayalah anak cucu pasti dipelihara Tuhan. Jangan terlalu takut. Tenang. Tuhan pasti tolong anak-anak saudara. Tuhan senang saudara diberkati Tuhan. Tapi yang paling penting warisan kita untuk anak cucu kita bukan cuma uang, tapi karakter yang saleh, yang baik. Itu paling penting. Kalau Anda baik, suatu saat orang ingat kebaikan Anda, anakmu ditolong. Saya banyak lihat orang begitu. Ada ngomong ke saya, kalau saya tidak ingat papanya baik, saya tidak tolong dia. Ada yang ngomong ke saya, karena dulu papanya baik, anaknya ditolong sekarang. Mari Bapak Ibu semua kita mau belajar, saya juga belajar. Jadi orang yang baik menurut pandangan Tuhan. Tenang, Tuhan pasti pelihara kita. Anak-anakmu pasti dijaga Tuhan. Next. Yang terakhir, mari kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus mati bagi dosa dan dunia. Amin. Kita harus punya pikiran Kristus. Tuhan, saya mau belajar percaya kepada firman-Mu. Kita harus berusaha untuk meminimalisir hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Apakah itu terjadi satu hari? Enggak, sampai kita mati. Ingat ya, bertobat itu tidak satu malam. Bertobat itu sampai Anda dan saya mati. Setiap hari kita harus bertobat. Ada yang salah, kita mau ngomong, Tuhan, aku belum benar. Saya belum benar. Setiap hari. Dan saya yakin sudah umur yang Tuhan beri itu pas dengan cara Tuhan membuat kita jadi sempurna. Asal Anda mau bertobat dan mau ikut firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita mendatang kepada Tuhan. Haleluya. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih
Biar kehidupanmu di akhir zaman ini tidak sama dengan orang-orang pada umumnya. Mungkin orang makin giat melakukan kejahatan, tapi engkau harus makin giat melakukan kebenaran. Mungkin orang makin giat untuk berbuat dosa, tapi engkau harus makin giat untuk melakukan firman Tuhan. Mungkin engkau disakiti, engkau dilukai. Marilah engkau hidup seperti apa yang Tuhan katakan. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, perbaiki keluargamu, karena Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai engkau. Dia mengizinkan yang tidak baik supaya engkau menjadi orang percaya yang dewasa dalam Tuhan. Yang berjalan
kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, di dalam persekutuan kami malam ini dengan Engkau. Engkau telah memberikan kami roh pujian dan penyembahan. Bahkan Engkau sudah memberikan kami isi hati-Mu, firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang memiliki integritas, kesalehan, kejujuran, bahkan roh takut akan Tuhan. Itu melekat ada di dalam hidup kami. Karena kami tahu semakin kami memiliki roh takut akan Engkau, maka pengenalan kami akan Engkau semakin mendalam, sehingga kami dengan bebas bisa menyanyi, kami bisa terhubung dengan Engkau. Karena yang memisahkan kami dengan Engkau adalah segala dosa, pelanggaran dan kejahatan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah malam hari ini lewat firman-Mu Engkau membersihkan kami, menguduskan kembali kami, memurnikan hidup kami pribadi lepas pribadi. Karena tidak ada artinya bagi kami kalau kami hanya mendengar saja, tetapi kami mau melakukan. Karena orang yang melakukan firman-Mu, Engkau berkata dia seperti bangunan yang kuat, yang kokoh. Walaupun dilanda oleh banjir dan badai, dia akan tetap berdiri. Dan itulah kekuatan yang Kau berikan bagi kami malam hari ini. Karena kami sedang menghadapi masa yang sukar. Kedatangan-Mu itu pasti terjadi dan itu sudah di depan pintu. Sebab itu Tuhan, kami mempersiapkan hidup kami benar, kudus di hadapan-Mu. Engkau berkati akan seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam persekutuan doa di tempat ini. Siapapun mereka Tuhan, Engkau yang sudah memberkati dan terus menguduskan kami, membersihkan kami, mempersiapkan hidup kami, supaya kami boleh menjadi jemaat yang dewasa, yang dapat berjumpa dan menjadi pengantin Tuhan di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai dan dia sudah berhenti berbicara. Tetapi biarlah firman-Mu akan terus ada di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, perasaan kami dan kehendak kami. Itu menjadi perasaan, pikiran dan kehendak Kristus ada di dalam hidup kami. Kau berkati akan seluruh keberadaan hidup kami. Apapun yang terjadi, kami adalah milik Tuhan. Yang kami terpercaya, kami berpegang kepada Engkau yang tidak pernah tergoncangkan. Dan hari ini Tuhan, Engkau berkati akan semua umat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, anak, cucu, mantu mereka yang ada di dalam Tuhan. Engkau berkati mereka. Berkati juga anak-anak mereka yang ada di luar kota, di dalam kota, di dalam pendidikan mereka, dimanapun mereka berada, yang sedang mencari pekerjaan, apapun yang mereka lakukan. Tuhan, Engkau yang memberkati jemaat Tuhan ini, sehingga Engkau dapat membuka pintu-pintu langit untuk memberkati mereka, sehingga mereka puas hanya di dalam Engkau. Dalam nama Yesus. Dan sekarang saudara-saudara, pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan melindungi, memberkati engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum pulang kita akan mendengar pengumuman. Ya, setiap hari Kamis jam 11 pagi di tempat ini ada menara doa. Mari saya undang kita semua untuk dapat bersama-sama hadir dalam menara doa setiap hari Kamis jam 11 pagi sampai jam 12 siang di tempat ini. Ya, tidak ada pengumuman yang lain. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.